Halo kaum intelektual sekalian. Iran murtad massal berjamaah. Wow, gila, luar biasa. Saya tidak asal mangap ya. Saya ada datanya. Jadi menurut data dari GAMA atau sebuah lembaga penelitian independen dari Belanda, data mengatakan, ini data yang ilmiah ya. Jadi kalau mau bantah, bantah pakai data ya. Biasakan berdiskusi dengan kepala dingin ya. Jangan langsung emosi gitu ya. Jangan langsung kejang-kejang kelenjotan berjamaah gitu. Jadi guys, ternyata menurut data ada banyak banget orang yang murtad massal berjamaah di Iran. Wow, gila, 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 gila. Dan salah satu terbesar lonjakan orang yang murtad di dunia itu adalah di Iran. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa? Iran itu kan negara agama. Biasanya kalau ada yang murtad di sana itu dihukum mati. Tapi kenapa ada lonjakan agama Kristen gila-gilaan di sana? Apa alasannya? Jadi guys, kalau saya bongkar ini, mohon maaf ya, akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Akan banyak warga Konoha yang benci dengan video ini. Akan banyak warga Konoha yang panas dingin ya mendengarkan fakta ini. Ya, disclaimer on ya, semua yang saya katakan di video ini ada sumber dan datanya. Jadi kalau mau bantah, bantah pakai data yang ilmiah. Menurut data dari Belanda, jadi Belanda ini kan bukan negara yang suka bohong ya. Menurut data, Belanda itu salah satu negara paling jujur di dunia. Bahkan penjara di Belanda itu sudah kosong. Karena apa? Karena saking jujurnya orang-orang Belanda. Kriminal di Belanda turun drastis. Karena apa? Karena mereka jujur. Jadi penelitian dari Belanda ini bisa dipercaya, punya integritas. Ya, sebuah penelitian bernama GAAMA atau GAMA mengatakan bahwa ada lonjakan ya agama Kristen di Iran, murtad dari agama Islam ke agama Kristen. Biasanya lonjakan kenaikan agama Kristen itu kan karena faktor kelahirannya. Tapi kalau di Iran beda guys. Apa bedanya dari agama Muslim ke agama Kristen? Wow. Gila, gila, gila. Luar biasa. Apa penyebabnya? Jadi, di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Saya tidak akan berpihak pada siapapun. Supaya kita belajar dari kesalahan Iran gitu ya. Apa yang dilakukan Iran ini bisa jadi pelajaran buat kita untuk introspeksi diri gitu ya. Apa penyebabnya? Ternyata guys, penyebabnya karena ada seorang pendeta yang meninggal. Lah, kok bisa? Apa alasannya? Apa karena dibunuh? Ternyata karena murtad, guys. Murtad lalu dibunuh. Wow. Nah, semenjak itu ada lonjakan kenaikan agama Kristen gila-gilaan. Bayangkan, kurang lebih 19 sampai 20% per tahun. Wow, gila banget. Nah, kok bisa kematian daripada seorang pendeta ini bikin kenaikan agama Kristen di Iran itu gila-gilaan? Siapa nama pendeta yang saya maksud? Apa korelasinya dengan lonjakan agama Kristen di Iran? Jadi korelasinya ternyata berawal dari pemerintah Iran membunuh warganya sendiri, yaitu seorang pendeta yang mu'alaf. Jadi pendeta yang saya maksud ini pernah mu'alaf. Namanya Mehdi. Koreksi kalau salah ya. Namanya Mehdi atau pendeta Mehdi ini dulu dia sempat mu'alaf. Nah, awalnya dia dari Kristen tuh ya. Dari Kristen mu'alaf, lalu murtad lagi. Nah, ini yang bikin pemerintah Iran saat itu geram ya. Mereka marah gitu ya. Ya kenapa murtad lagi? Kan udah mualaf. Kenapa pindah-pindah agama? Nggak boleh gitu. Jadi pemerintah Iran itu geram ya, lalu menghukum metong sang pendeta ini. Nah, ketika pendeta ini dihukum mati, ada seorang uskup yang protes terhadap pemerintah. Ya, uskup dari agama Katolik protes ya. Mereka turun ke jalan, demo besar-besaran gitu ya. Umat Kristen yang ada di sana demo gila-gilaan. Nah, ketika terjadi demo, ya
Pemerintah Iran itu seperti biasanya mereka langsung mengeksekusi. 3 hari kemudian sang uskup ini dieksekusi. Wow, gila banget. Ini sangat keterlaluan ya. Saya tuh sedih banget ya kalau ada kejadian seperti ini ya. Sedikit-sedikit eksekusi gitu ya. Pemerintah Iran ini memang biadab ya, luar biasa keji ya, seperti setan gitu ya. Sedikit-sedikit eksekusi gitu. Jadi ada satu orang uskup dan satu orang pendeta yang dieksekusi di Iran. Nah, ketika mereka ini meninggal, ketika ada uskup dan pendeta meninggal, lalu orang-orang Iran berpikir, lah kok gitu? Sehingga mereka menyimpan dendam terhadap pemerintah mereka sendiri. Dan diam-diam mereka pindah agama ke agama Kristen. Karena apa? Karena Kristen di sana dianggap teraniaya, dikucilkan, direndahkan, ya, dipersekusi gitu ya. Sehingga apa? Sehingga orang iba. Nah, karena iba, banyak orang yang penasaran dengan agama Kristen ya, diam-diam mereka pindah. Kalau terang-terangan mereka akan dieksekusi. Lalu solusinya apa? Solusinya dengan beribadah di rumah ya. Ada istilah rumah gereja. Jadi di Konoha juga kayaknya akan banyak rumah gereja ya. Artinya rumah itu disebut gereja ya. Kemudian kalau mereka ibadah itu biasanya ibadah online gitu ya, nggak langsung ke tempat ibadah seperti biasanya gereja gitu ya. Jadi ya mereka pindah agama itu secara diam-diam gitu ya, secara senyap gitu, sehingga apa, sehingga pemerintah Iran itu tidak mengetahui. Kalau diketahui pasti dieksekusi gitu ya. Ya begitu bengisnya pemerintah Iran. Tapi disclaimer nggak semuanya ya. Ada juga pemerintah Iran yang bagus kok ya. Presiden Iran lumayan bagus lah gitu ya. Lumayan plural lah gitu ya. Tapi ya kalau IRGC kalau saya perhatikan tuh mereka tidak suka dengan perbedaan agama. Jadi kalau bicara agama, pemerintahan Shah Pahlavi itu jauh lebih toleransi daripada pemerintahan yang sekarang ini. Makanya sekularisme itu jauh lebih toleransi dalam beragama ya daripada negara agama. Nah, alasan selanjutnya apa? Alasan selanjutnya karena orang-orang Iran berpikir orang Kristen ini ibadahnya nggak terlalu memberatkan. Misalnya ya, mereka ibadah di mana aja boleh, di rumah boleh ya. Kemudian mereka juga tidak pernah ibadah di tengah jalan ya, mengganggu lalu lintas gitu ya. Kemudian mereka juga tidak pernah menggeruduk masjid di Iran gitu ya, nggak pernah julid dengan agama lain ya. Disclaimer, saya tidak mengatakan semua orang Kristen baik ya, nggak. Ada juga orang Kristen yang jahat ya. Tapi overall ya, biasanya orang Kristen itu berdoa tidak pernah mengganggu orang lain gitu ya. Kemudian mereka berdoa di rumah itu atau di rumah ibadah juga biasanya indoor gitu ya. Mereka tidak pasang, mohon maaf ya, pasang alat pengeras suara di luar banyak gitu ya. Ada 3, 4, lalu ya nyanyi-nyanyi gitu, nggak pernah seperti itu ya. Itu namanya polusi suara ya. Mereka bikin pengeras suara itu di dalam ruangan, bahkan mereka bikin peredam suara untuk apa? Untuk menghindari kebencian dari tetangga gitu ya. Mereka menjaga tetangga kok ya. Itu namanya ajaran yang luar biasa ya. Mohon maaf ya, saya tidak menyebarkan agama Kristen di sini ya, disclaimer on ya. Yang benar ya saya katakan benar gitu. Saya bicara by data gitu, data yang ilmiah. Kalau data yang ilmiah mengatakan bahwa umat sebelah misalnya atau agama tertentu itu jujur baik, saya akan mengatakan ya. Umat Buddha juga baik kok ya. Saya mengatakan yang sebenarnya ada datanya ya, ada faktanya, data ilmiahnya ada gitu ya. Jadi saya tidak mengada-ada di sini ya. Pasti nanti banyak warga Konoha yang berpikir bahwa saya itu misionaris lah, apalah gitu. Saya sering dikata-katain misionaris C6, ya misionaris yang menyamar gitu. Mana datanya coba, mana datanya? Saya nggak pernah maksa orang pindah ke agama Kristen kok, nggak pernah. Ngapain? Saya nggak butuh umat juga gitu ya. Nggak butuh perpuluhan juga gitu, ngapain gitu, nggak ada untungnya gitu. Saya bicara by data ya. Tujuan saya itu supaya kita jadi negara maju. Karena kalau saya perhatikan rata-rata, nggak semua tapi di disclaimer ya, Amerika itu kan mayoritas Kristen ya. Jadi semangat Protestanisme ini bisa bikin negara maju. Makanya saya sering bahas yang beragama Kristen. Karena semangat Protestanisme inilah, ya menurut data, ya lagi-lagi kita bicara by data. Menurut data dari Max Weber. Max Weber mengatakan
Eropa maju karena apa? Karena semangat Protestanisme. Apa isi daripada semangat Protestanisme ini? Isinya adalah bekerja keras, berintegritas, jujur, jangan berbohong, ya. Berbuat baik itu adalah ibadah. Itu ya definisi daripada semangat Protestanisme. Sehingga apa? Sehingga Eropa maju. Itu pemicu Eropa maju. Jadi Konoha juga seperti itu ya. Kalau kita punya semangat Protestanisme gitu ya. Saya tidak nyuruh yang untuk video untuk beragama Kristen ya, tapi nah, itu bisa bikin negara maju gitu ya. Itu yang saya perhatikan dari agama Kristen ya. Itu yang bikin saya tertarik gitu ya. Bukan berarti saya menganut agama tertentu ya, enggak. Di video sebelumnya saya udah bahasin ya. Ya, atau di video berlangganan saya udah bocorkan apa agama saya. Makanya nanti berlangganan ya. Jadi guys ya, ternyata ada banyak faktor ya kenapa orang Kristen di Iran itu bertambah banyak gitu, gila-gilaan. Ya, jumlah kenaikannya itu 500 sampai 1 juta per orang. Ya, itu menurut data guys. Wow. Ya 500.000 gitu ya, sampai 1 juta orang. Wow. Gila luar biasa. Ya, naik gila-gilaan. Kemudian selain itu apalagi yang mempengaruhi? Ya, internet. Ya. Jadi orang-orang Iran itu kan mengakses ke dunia luar ya. Oh ternyata orang Kristen seperti ini ya. Oh ternyata orang Kristen tidak sejahat yang kita pikirkan. Ya, tidak seburuk yang kita pikirkan. Oh ternyata orang Kristen itu dijelek-jelekin tuh supaya kita nggak pindah agama ya. Jadi orang-orang oh Iran itu terbuka pikirannya. Lah selama ini kita dibohongi ya. Lalu mereka mempelajari agama Kristen, ya lalu mereka mempelajari kitab suci. Oh iya ya. Lalu kenapa sebelumnya orang Kristen itu jelek-jelekin ya? Ya ada banyak tuh ya di keluarga Iran di sana itu orang Kristen dijelek-jeleki gitu ya. Kemudian orang Yahudi jelek-jeleki gitu ya. Mereka menanamkan kebencian terhadap Bani Israel gitu ya. Makanya mereka memborbardir Israel ya. Mereka membenci Amerika. Mereka ngata-ngatain Amerika itu tidak bermoral gitu. Jadi pembentukan negara Republik Islam di Iran itu kan salah satunya karena protes terhadap Amerika yang liberal. Mereka menganggap bahwa Amerika itu tidak bermoral gitu. Padahal pada faktanya moral itu tidak ditentukan kita beragama atau tidak. Lah, kok gitu? Buktinya Konoha itu salah satu negara paling religius di dunia, bahkan lebih religius daripada Arab Saudi. Ya, kita tuh negara paling rajin berdoa. Pada faktanya gimana? Pada faktanya kita bukan negara bermoral kan? Mana coba datanya? Kita bicara by data gitu. Saya tidak ngarang di sini ya. Ini bicara by data. Jadi guys ya, agama tidak menentukan apakah kita bermoral atau tidak, enggak. Yang menentukan kita bermoral atau tidak itu biasanya kesadaran, introspeksi diri gitu. Ya agama itu ya ada juga yang mempengaruhi moral, tapi bukan satu-satunya. Buktinya negara paling bermoral di dunia ini, negara paling jujur ya, paling toleran, justru negara-negara yang tidak peduli dengan agama seperti negara-negara Skandinavia, Norwegia dan sebagainya. Itu berdasarkan data. Ya, berdasarkan data dari indeks toleran dan indeks corruption, ya, negara-negara Skandinavia itu selalu nomor satu. Bagaimana dengan Iran? Iran itu salah satu negara paling korup di dunia. Itu berdasarkan data dari indeks corruption. Tapi warga Konoha selalu bela-belain Iran ya. Maling dibelain gitu. Aneh-aneh aja. Warga Konoha gitu ya. Maling bela maling. Warga Konoha juga seperti itu. Salah satu negara paling korup di dunia. Biasanya negara yang religius itu banyak koruptornya. Itu kata oh ini ya, bukan saya yang ngomong seperti itu ya. Tapi yang mengatakan seperti itu salah satu pentolan eh, komunis ya. Bukan berarti saya nyuruh yang untuk video untuk komunis ya. Saya lupa namanya. Ya, tapi salah satu pentolan komunis pernah mengatakan seperti itu ya. Biasanya negara yang religius itu banyak koruptornya. Kenapa? Karena koruptor itu berbalik di balik baju agama gitu ya. Baju kesalehan gitu ya. Padahal maling gitu. Kemudian ya selain itu apalagi yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi orang-orang Iran itu pindah agama itu karena mereka sudah muak dengan pemerintah mereka. Kemudian masalah aturan agama yang ribet lah gitu ya, harus pakai penutup kepala lah, apa segala macam. Jadi orang Iran itu berpikir apa hubungannya ya menggunakan penutup kepala dengan kemajuan suatu bangsa? Nggak ada hubungannya gitu. Ya kalau misalnya mengatakan ya bentuk kepala itu kan
bisa bikin orang masuk surga, mana datanya? Apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak? Ya, kalau misalnya ada mengatakan, lu pakai penutup kepala ya, ya misalnya nih ya, katakanlah misalnya nih, ya, lu harus tiap keluar itu pakai penutup kepala. Nah, kalau kita pakai penutup kepala, apakah kita langsung masuk surga? Kan nggak ada bukti ilmiahnya kan, itu kan keyakinan. Ya kan, surga dan neraka juga kan keyakinan. Iya nggak sih? Saya tidak asal mangap. Apa definisi keyakinan? Keyakinan itu ya kita percaya suatu hal itu walaupun tidak terbukti secara ilmiah. Ya itu kepercayaan gitu. Ya namanya kepercayaan ya tidak terbukti secara ilmiah. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini, Anda yang menyimpulkannya. Kemudian ya karena pengaruh daripada keluarga gitu ya, dari mulut ke mulut ya. Misalnya nih ada orang Kristen ya ngomong sama orang Muslim misalnya, ya mereka cerita, ya mereka berbicara, ya lalu mereka tertarik lalu pindah agama. Kemudian dari akhlak juga ya, pendidikan, kesehatan ya, karena orang Kristen itu kan fokus pada pendidikan ya. Makanya di Konoha juga banyak orang yang tertarik dengan agama Kristen itu karena pendidikan. Bahkan ada teman saya tidak bisa menyebutkan namanya di sini ya. Jadi ceritanya ya mudah-mudahan dia jangan nonton ya. Ceritanya dia punya anak masuk ke agama Katolik. Sorry, bukan agama Katolik, sekolah Katolik ya. Dia beragama agama Arab ya. Dan awalnya dia beragama Arab. Lalu ada anaknya masuk ke agama Katolik karena bukan agama Katolik, sorry, sekolah Katolik gitu ya. Karena sekolah Katolik itu kan bagus ya kualitasnya. Nah, karena terbiasa sekolah di Katolik, lalu si anak ini melihat orang-orang Kristen itu bagus kok, Mak. Mereka nggak jahat, nggak sejahat yang kita pikirkan. Ya, mereka nggak suka menjahati orang, nggak suka bermusuhan, musuh ini, musuh itu, nggak seperti itu. Seperti agama tertentu di Konoha ya, nggak semua tapi di sekolah Meron ya. Nggak harus memusuhi ini, memusuhi itu, lalu pindah agama. Apakah sesimpel itu? Enggak. Ya diam-diam gitu ya, awalnya diam-diam gitu, sembunyi-sembunyi, ngumpet-ngumpet ya, bahkan KTP juga belum diganti. Ya, karena apa? Itu karena pengaruh pendidikan. Pendidikan itu berpengaruh, guys. Ya, saling mengasihi, saling menyayangi gitu ya. Agama Kristen kan fokusnya seperti itu ya. Nggak semuanya tapi disclaimer on ya. Ada banyak kasus juga yang kasus agama Kristen ya. Nggak semuanya disclaimer on. Tapi kalau saya perhatikan di Konoha, ya overall ya sangat toleransi ya. Kemudian sangat berbuat baik ya, tidak suka nganggu orang lain, tidak suka mempersekusi rumah ibadah orang lain, ya selalu membantu ya. Bahkan saking seringnya membantu dicurigai gitu ya. Kalau dikasih Indomie dianggap kristenisasi gitu. Jadi itu kisah dari teman saya, inisialnya ya, namanya Bu L lah ya. Akhirannya S ya. Jadi ya teman saya ini curhat gitu ya. Kita ada grup WA ya, lalu dia pindah agama secara diam-diam ke Katolik dari agama Arab, tapi KTP-nya masih tetap agama Arab. Kenapa? Karena anaknya sekolah di sana gitu. Ya, jadi itu sangat-sangat mempengaruhi, guys. Sama seperti Iran juga seperti itu ya. Jadi agama yang bertahan itu ya agama yang mengajarkan kasih sayang, mengajarkan kemanusiaan, mengajarkan humanisme gitu. Artinya kita tidak boleh hanya mementingkan yang seiman, yang beda iman juga boleh kok ya. Jangan sedikit-sedikit seiman gitu ya. Ya, jangan sedikit-sedikit pengen ngebunuh orang gitu ya. Ya, pengen membinasakan orang, jangan seperti itu ya. Sedikit-sedikit musuh gitu. Ya. Siapa yang tertarik dengan agama kita kalau sedikit-sedikit musuh, ya perang, ribut, kotok-kotokan gitu. Nggak ada, guys. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Saya akan berpihak di video ini, Anda yang menyimpulkan. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.